Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faidah tentang amalan-amalan agung di hari Asyura atau tanggal 10 bulan Muharram. Dalam men-share video ini, saya mengambil sumber dari beberapa buah kitab, antara lain dari kitab I'anatul Talibin, Syarah Fathul Mu'in, di jilid kedua, ada di halaman 266. Kitabnya seperti ini. Kemudian juga dari kitab Tanbihul Ghafilin, ada di halaman 123. Kitabnya seperti ini. Dan dari kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais, ada di halaman 215. Kitabnya seperti ini. Sengaja saya sampaikan sumber kitabnya supaya para sahabat yang mau mengamalkan faidah ini lebih yakin ketika mengamalkannya. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, di hari Asyura itu pertama kita dianjurkan atau disunatkan untuk melakukan puasa sunnah. Diterangkan di dalam kitab I'anatul Talibin, yuta'akkadu shaumu yaumi Asyura. Dihukumi sunnah muakkadah kita berpuasa di hari Asyura. Wa huwa Ashirul Muharrami, yang dimaksud dengan hari Asyura adalah tanggal 10 bulan Muharram. Li'annahu yukaffirus sanatal madiyata, dikarenakan pahala berpuasa di tanggal 10 Muharram itu bisa menjadi kifarat akan dosa-dosa kecil kita di setahun yang sudah lewat. Jadi bagi yang kuat sangat dianjurkan, hukumnya sunnah muakkadah kita berpuasa di tanggal 10 Muharram. Untuk niatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma yaumi Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat berpuasa di hari Asyura sunnah karena Allah. Bahkan kalau kita kuat, dianjurkan pula, disunnahkan pula berpuasa di tanggal 9-nya, namanya hari Tasu'a. Seperti keterangan di kitab I'anatul Talibin, wa tasu'a, dan disunahkan pula berpuasa di tanggal 9 Muharram. Untuk niatnya bagi yang kuat, nawaitu shauma yaumi tasu'a sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa di tanggal 9 Muharram sunnah karena Allah. Tetapi bila kita tidak kuat, maka boleh hanya tanggal 10-nya juga tidak apa-apa. Itu amalan yang pertama. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram atau di hari Asyura. Kemudian yang kedua, di hari Asyura itu sangat dianjurkan kita untuk menyantuni anak-anak yatim dan memperbanyak sedekah. Diterangkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin halaman 123, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Potongan hadisnya seperti ini. Sabda Rasulullah, man masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma Asyura rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajatan. Siapa orang yang mengusapkan telapak tangannya
ke kepalanya anak yatim di hari Asyura, maka kelak di akhirat Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Setiap satu helai rambut dibalas dengan 1 derajat. Ini mungkin yang dimaksud adalah membahagiakan anak yatim dengan menyantuninya, dengan uang, dengan makanan, dengan pakaian, atau apa-apa saja yang kira-kira anak-anak yatim menjadi bahagia. Dan tentang sedekah di hari Asyura, ada kelanjutan hadisnya, waman fattara mu'minan lailata Asyura. Sabda baginda Rasul, siapa orang yang berikan makanan untuk berbuka orang-orang yang berpuasa di hari Asyura, faka'annama aftara indahu jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan dia telah memberikan makanan untuk berbuka kepada seluruh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan memahami hadis ini jelas sekali sangat agung pahalanya bila di hari Asyura kita menyantuni anak yatim, membahagiakan anak-anak yatim, kita juga bersedekah kepada orang-orang, terutama kepada orang fakir dan orang miskin. Insyaallah akan mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk amalan yang ketiga yang sangat dianjurkan di hari Asyura atau hukumnya disunnahkan adalah membahagiakan keluarga. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, diterangkan di dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, man wasa'a ala iyalihi wa ahlihi yauma Asyura, siapa orang yang membahagiakan keluarganya, mungkin dengan makanan-makanan yang enak atau dengan apa saja yang dihalalkan, wasa'allahu alaihi sa'ira sanatihi, maka Allah akan berikan kejembaran rizki untuk orang tersebut di sepanjang tahunnya. Siapa orang yang bahagiakan keluarga yang dengan makanan yang enak-enak untuk berbuka puasanya, atau dengan sesuatu yang membahagiakan untuk keluarga, maka Allah akan meluaskan rizki orang tersebut di sepanjang tahunnya. Orang tabi'in yang bernama Imam Sufyan bin Uyainah menyampaikan bahwasanya aku telah mentajrib tentang faidah ini dan aku rasakan bahwasanya Allah luaskan rezekiku di sepanjang tahun. Itu tentang faidah kita membahagiakan, memberikan keluasan untuk keluarga. Kemudian amalan yang keempat yang sangat dianjurkan kita lakukan di hari Asyura, hari 10 Muharram, adalah melakukan sholat sunnah 4 rakaat, yang mana pahalanya bisa menjadi kifarat dosa-dosa kita, dosa kecil selama 50 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan cara mengamalkannya, mohon maaf terlebih dahulu saya menyampaikan dulu tentang buku, juga tentang pembangunan masjid dan pondok pesantren Darussalam. Alhamdulillah saya bersama rekan santri sudah menyusun sebuah buku yang bernama buku Majmu'atul Fawaid. Seperti ini bukunya. Buku ini tebalnya sekitar 138 halaman. Di buku Majmu'atul Fawaid ini dituliskan sebagian besar faidah-faidah yang sudah saya share di channel YouTube Majmu'atul Fawaid. Ada bermacam-macam salat sunat hajat, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, dan ada juga salat hajat yang belum saya share yang bernama salat sunat hajat kun fayakun. Itu faedahnya sangat besar. Diterangkan di kitab bahwasanya siapa orang yang senantiasa sering mengamalkan salat sunat hajat kun fayakun, maka Allah akan pertemukan dia dengan hajatnya, walaupun antara diri orang tersebut dengan hajatnya sejauh masyrik dan maghrib, sejauh timur dan barat. Di buku ini salat hajat dijelaskan dari mulai niatnya, bacaannya, juga doanya. Selain salat hajat, ada tuntunan salat tahajud.
ada tuntunan sholat duha lengkap dengan doanya dan ditulis dengan huruf Arab juga Latin. Di buku ini juga terdapat bermacam-macam sholawat. Ada sholawat Jibril, ada sholawat Fatih, sholawat Adrikni, sholawat Pulus, dan yang lainnya. Itu semua pun sama, ditulis dengan Arab dan Latin, dijelaskan dengan cara hadarahnya, kemudian juga doa penutupnya. Selain sholat hajat dan juga sholawat, di buku ini ada beberapa amalan untuk menggapai satu hajat tertentu. Dibimbing cara mengamalkan suratul Fatihah untuk memohon terkabulnya hajat, tentang membaca ayatul kursi lengkap dengan doanya, ada juga hizib basmalah untuk segala hajat yang kita inginkan, atau mungkin pula ada pedagang yang ingin laris dagangannya, berkah tokonya, di sini ada. Ada juga untuk sahabat yang belum punya pendamping hidup, atau orang tua yang anaknya, putrinya belum mendapat pendamping hidup, di sini ada bimbingannya agar cepat mendapat jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi di sini tentang tuntunan tahlil singkat. Mungkin di antara sahabat ada yang ingin mengirimkan bacaan Al-Qur'an, bacaan sholawat kepada keluarga, pada orang tua, kepada guru atau teman. Di sini dibimbing mulai hadarahnya, bacaannya, juga cara mengisolkannya atau doanya. Dan masih banyak lagi faidah-faidah yang terdapat di buku Majmu'atul Fawaid ini. Selain buku Majmu'atul Fawaid, ada satu lagi yaitu Silsilatul Masyayikh. Artinya di sini dituliskan tentang silsilah, rantai-rantai keguruan saya dalam bidang ilmu hikmah dari saya sampai ke Rasulullah SAW. Yang mana Dawu Ba'dul Masyayikh, bila kita mengamalkan satu amalan dan Anda sadar keguruannya atau silsilah keguruannya, maka insya Allah berkahnya akan semakin besar. Nah, bila ada sahabat yang berminat untuk mendapatkan buku Majmu'atul Fawaid lengkap dengan sanadnya ini, caranya mangga sahabat berinfak atau bersedekah, dikirimkan ke rekening Pondok Pesantren Darussalam. Untuk dalam negeri minimal Rp300.000, lebih besar lebih baik, insya Allah niati untuk bersedekah, karena uang yang panjenengan sedekahkan insya Allah akan digunakan untuk pembangunan, pengembangan dan keperluan Pondok Pesantren Darussalam, juga untuk para santri. Alhamdulillah di Pesantren Darussalam ini santri sudah dibebaskan dari uang makan bulanan. Untuk luar negeri, dikarenakan ongkos kirimnya agak mahal, maka kirimkan uang minimal 600 atau 700 ribu rupiah. Kirimkan ke rekening Pondok Pesantren Darussalam yang ada di deskripsi, ada juga di layar HP mangga dilihat. Setelah mengirimkan uang, kemudian kirimkan bukti transfernya. Dikirimkan boleh ke WA saya atau ke WA admin pesantren. Setelah mengirimkan bukti transfer, kirimkan juga nama lengkap dan alamat lengkap. Insya Allah 2 atau 3 hari buku tersebut akan dipaketkan oleh santri via JNE biasanya. Alhamdulillah sampai saat ini buku sudah banyak yang dikirimkan ke berbagai daerah di Pulau Jawa, juga keluar Jawa. Bahkan sudah ada yang dikirimkan ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura, ke Australia juga ada, dan ke Brunei pun sudah ada yang dikirimkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di akhirat. Untuk para sahabat yang tidak beli buku Majmu'atul Fawaid ini, untuk semua amalan tetap saya ijazahkan, mangga boleh diamalkan dengan penuh keikhlasan. Kita memohon kepada Allah, semoga menjadi keberkahan untuk semuanya dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Hari ini hari Kamis tanggal 4 Agustus. Alhamdulillah pembangunan Masjid Pondok Pesantren Darussalam terus berjalan. Para pekerja sedang membuat pagar masjid, juga sedang memasang besi. Insya Allah selesai untuk pagar masjid akan dilanjutkan dengan pemasangan keramik untuk halaman masjid. Dikarenakan bila ada jamiah, maka halaman pun akan digunakan untuk para jamaah. Saya bersama santri mengaturkan terima kasih kepada para donatur
yang tak berinfak, semoga Allah membalas dengan keberkahan, kemuliaan dunia akhirat. Insya Allah selesai pembangunan masjid akan dilanjutkan dengan pembangunan Pondok Pesantren Putri Darussalam. Jazakumullah ahsana jaza fi dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat YouTube yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, diterangkan di dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais, ada satu hadis, man shalla yauma Asyura, siapa orang yang melakukan salat sunnat di hari Asyura. Ini boleh diamalkan malam ataupun siang, mangga, tetapi yang lebih tenang diamalkan di waktu malam. Habis Isya mangga, tengah malam pun mangga. Siapa orang yang melakukan salat sunat di hari Asyura, arba'a raka'atin, sebanyak 4 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatal Kitab wa qul huwallahu ahad 11 marratan. Siapa orang yang melakukan salat sunat di hari Asyura sebanyak 4 rakaat. Di tiap rakaatnya yang dibaca adalah Fatihah 1 kali dan suratul Ikhlas atau Qul huwallahu ahad sebanyak 11 kali. Jadi setiap rakaatnya sama, rakaat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 Fatihah 1 kali dan Qul huwallahu ahad seterusnya sebanyak 11 kali. Maka pahalanya ghafarallahu lahu dzunuba khamsina aman, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil orang tersebut selama 50 tahun. Wa bana lahu mimbaron min nurin, dan kelak di akhirat Allah akan membangunkan untuk orang tersebut satu mimbar daripada cahaya. Itu pahala untuk orang yang melakukan sholat sunat 4 rakaat di hari Asyura atau malam Asyura. Untuk niatnya, maka dilihat usolli arba'a raka'atin sunnatan lillahi ta'ala. Saya ulangi, usolli arba'a raka'atin sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, aku melakukan salat 4 rakaat sunnah karena Allah. Setelah itu boleh membaca doa iftitah, lebih baik tidak pun tidak apa-apa, kita baca kulhu, kita baca Fatihah 1 kali dan kulhu 11 kali. Sama setiap rakaatnya seperti itu. Perlu diketahui bahwa di sini tidak memakai tahiyat awal, juga
Kalau kita tidak kuat sambil berdiri, boleh kita amalkan sambil duduk. Setelah selesai salam, maka kita berdoa kepada Allah, mohon kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan sebagai tambahan ada lagi, diterangkan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur, di halaman 117, kitab ini disusun oleh Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Al-Maki Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya kalau kita mampu setelah sholat sunnat yang 4 rakaat itu, kita lanjutkan membaca suratul Ikhlas atau kulhu sebanyak 1000 kali. Langsung setelah kita salam, kita berdoa, kemudian kita membaca surat Ikhlas sebanyak 1000 kali. Untuk bismillahnya boleh di awal saja, atau setiap 1 kali kulhu kita baca bismillah dulu, insya Allah itu lebih baik. 1000 kali. Kalau tidak kuat 1000 kali, kita baca 313. Kalau tidak kuat, kita baca 111. Tidak kuat juga, kita baca 11 kali. Kemudian kita berdoa sama Allah, mohon kepada Allah diampuni dosa, dan mohon kebahagiaan dunia juga akhirat. Mohon kepada Allah agar kita dicukupi segala kebutuhan dunia, juga kebutuhan kelak nanti di akhirat. Diterangkan di dalam kitab Kanzun Najwa Surur, bila kita mampu mengamalkan amalan-amalan ini, maka Allah akan berikan kepada kita kebahagiaan, sa'adah fid darain, di dunia dan di akhirat. Semoga kita semua mendapat hidayah dan taufik dari Allah untuk bisa mengisi hari Asyura dengan memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga ada berkah dan manfaat untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma qdi hawaija ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur awrati ummati sayyidina Muhammad. Allahumma hdina wahdi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.